Nah, dengan pada waktu setelah dikasih rangsangan, dia pastinya akan, membaik, tapi cuma sebentar, tergantung kebutuhan dia. Membaik itu artinya dia nggak akan gigit-gigit lagi, sampai berapa menit dia bertahan seperti itu. Nah, kalau memang dia suka seperti itu, Ibu bisa masukkan permen atau apapun untuk di dalam mulutnya itu, kalau dulu itu ada namanya permen apa ya, ini anaknya umur berapa ya, Bu, ya? Apa bisa Oh, makan udah 5 tahun 10 bulan deh. bisa makan permen? Eee, bisa. Kalau permen keras dia suka digigit-gigit, dia suka es batu gitu ya, suka jilat-jilat kalau ada es batu. Terus kalau bibir tuh suka digesek-gesek pakai jarinya gitu. Jadi ibu itu memang harus memberikan inputan itu. Jadi berapa jam sekali ibu harus berikan stimulasi di dalam mulutnya itu. Jadi either itu kasih es batu atau ibu pakai, saya ngomong sikat giginya anak-anak baby yang terbuat dari, eee, karet itu loh, Bu, yang Iya ada itu iya, yang buat belajar sikat gigi itu kan yang silikon. atau kalau dia nggak sikat gigi yang pakai brush itu juga bisa. Jadi Nah, masalahnya heeh, dia kalau sikat gigi, gigi bawah mau, kalau gigi atasnya nggak mau. apakah ada yang sakit? Nah, mungkin agak sakit kali ya, karena dia akhir-akhir ini suka menggeretakkan giginya itu digeruk-keruk-keruk gitu. Jadi mungkin jadi ada sakit kali giginya. Nah, itu harus diperiksa ke dokter dulu, Bu. Kalau saya nggak tahu, kalau dia nggak mau, coba diperiksa ke dokter gigi, nggak ada yang ada yang perlu perawatan gigi atau giginya luka atau lubang gitu loh, atau mungkin gusinya yang luka. Jadi saya nggak tahu itu kita harus, apa ya, harus make sure bahwa itu dia tidak ada luka. Jadi kita bisa continue untuk memberikan inputan. Anak ibu itu hiposensitif, Bu, di perasanya. Maka dari itu, apapun dimakan, dimasukkan ke dalam mulutnya untuk memberikan inputan sensori perasa, gitu, Bu. Dia memang butuh itu. Jadi kalau butuh, kita memang berikan setiap sejam atau 2 jam gitu ya, atau dia kasihlah alat untuk explore, setelah itu nggak boleh, udah berhenti, nggak terus-terusan dia explore terus kan terus nggak behave ya, nggak perilakunya nggak benar, masa kita kemana mana terus kita mengeksplor mulut kita. Jadi itu ibu berikan ada waktu-waktunya dia, eee, kita bolehkan untuk memberikan input, di mulutnya. Atau kalau makan, Bu, dia pasti suka pedes ini anak ini. Iya, Bu? Enggak suka pedes, malah takut dia. Kalau pedes langsung kabur. Oh, kabur kalau pedes. Kalau ini, sukanya makan apa? Sukanya yang manis-manis malah. Oh, manis, oke. Kalau dia habis makan pedes gimana? Kabur, terus dia udah, Iya gitu, langsung haha, langsung cari air gitu, kayak orang kelabakan gitu. itu mungkin pedesnya sampai pedes gimana, Bu? Pedes level kita atau pedesnya level sedikit aja sudah pedes? Sedikit pedes aja udah langsung kabur, kayak misalnya pakai lada agak kebanyakan dikit dia langsung kabur gitu. Oh, oke oke. Jadi dia di perasanya, untuk karena kalau yang masuk ke dalam mulut itu Bu ada 3. Di rasanya dia nggak nggak ingin ada stimulasi, tapi dia Ibu tadi bilang suka es batu ya? Iya, dia Temperatur. Jadi heeh, suka. Kayaknya di lebih explore ke bibirnya gitu, sama air liurnya gitu, suka dimain-mainin. oh, oke. Terus habis itu dia suka masukin tangan ke dalam mulutnya. Iya? Iya iya, betul, suka masukin tangannya, kadang lima-lima jarinya pengen dimasukin semuanya gitu. Itu jadi dia bentuk, ya jadi explore bentuknya, jadi apapun bentuknya yang itu dia oke, tapi untuk rasa, rasa dia menolak.
Jadi es batu itu sama apapun asal nggak pedas. Kalau bisa apapun itu tapi dingin. Jadi itu bisa memuaskan rasa yang dia ingin, membuat dia bisa merasakan mulutnya gitu, Bu. Nah, setelah itu dia pasti tenang. Setelah sudah explore yang itu, dia nggak akan gigit-gigit lagi. Jadi maksud kita itu kita memberikan apa yang dia mau, tapi nggak sepanjang hari. Kan ada waktu-waktunya dia nggak boleh, karena dia sebenarnya sudah puas. Dia kayak orang gitu ya. Dia sudah makan, sudah kenyang. Nah, kalau sudah kenyang, diam. Tapi nanti kalau lapar lagi, dia akan cari lagi. Ya itu semua digigitin sama dia. Itu. Halo. Iya. Jadi ibu harus berikan apa yang memang dia minta setiap jam mungkin. Apa 1 jam sekali itu cukup. Setelah diberikan itu, ibu lihat apakah dia diam, dia tenang gitu loh. Nggak mencari sesuatu untuk digigit atau diapain. Nah, biasanya itu ada waktunya, Bu. Ada waktunya berapa menit, dia tenangnya cuman tergantung dari tiap anak. Ibu perhatikan. Kalau misalnya ibu setelah ibu kasih es batu sama kasih apa ya, terus habis itu selesai, sama selesai, coba ibu pakai timer, dia bisa bertahan, tidak mencari-cari apapun untuk dimasukkan dalam mulutnya berapa lama. Gitu, Bu. 30 menit. Nah, kita umpamanya 30 menit dia sudah mulai ini nyari-nyari lagi, mau gigit-gigit apa baju, gigit apa kan kelihatan Ibu lihat dia aktivitas. Kalau sudah 30 menit dia udah mulai lagi, Ibu berikan lagi di menit 27 menit. Jadi dia nggak punya kebiasaan yang membuat dia itu menggigit-gigit apapun gitu loh. Jadi coba mungkin kalau habis seperti itu ibu pakaiin masker, dia mungkin nggak akan gigit masker. Oke, nanti dicoba. Sudah cukup. Kalau dia masih gigit masker, berarti yang ibu berikan tadi berapa menit itu kurang cukup. Cukup lama bisa, kurang cukup intensitasnya bisa. Gitu. Jadi kita harus try and error. Kalau mamanya ibu lakukan 5 menit, ya ibu lakukan 5 menit, kok masih ya? Dia masih mencari ya. Walaupun kasih masker dia masih gigit, berarti 5 menit kurang cukup. Gitu, Bu. Ibu cari sampai dia puas, sudah ya selesai. Selesai dia kayaknya ibu akan lihat dia wajahnya itu kayak tenang gitu ya. Kayak nggak memerlukan apa-apa. Coba ya sekarang pakai masker. Jadi ibu itu memang ininya harus diberikan inputan terus, Bu. Tinggal dilihat berapa lama dia bertahan. Nah, pada waktu sebenarnya dia tenang, nggak cuma masker, ibu bisa membuat dia diajar untuk bicara, untuk menirukan kata-kata. Saya nggak tahu anak ibu itu sudah bisa bicara atau belum. Belum, masih bahasa planet ya. Nah, mungkin dengan pada waktu dia sudah ibu stimulasi, ibu lakukan gerakan oral aja. Buka mulut. Terus lidahnya lidah ke atas atau julurkan lidah paling gampang. Nah, kalau dia masih belum tahu julurkan lidah, ibu lakukan di depan kaca. Kalau ibu untuk mempermudah lagi, kasihlah es krim atau permen cupa-cup itu loh yang bulat itu. Ada target yang dia harus lakukan dengan lidahnya. Nah, itu. Jadi ibu kasih permen atau es krim, yes, yang sedikit aja Bu ya,
dipakai sendoknya, diambil sedikit, ditaruh di depannya. Ayo sekarang kamu lidahmu keluar. Gitu. Itu pada waktu dia sudah fase puas itu, Bu. Ibu itu adalah fase di mana ibu bisa masukkan semua yang berhubungan dengan aktivitas oral yang di mana dia biasanya nggak bisa lakukan karena terlalu sibuk mencari masukan input di oralnya. Jadi dia sibuk gigit-gigit, sibuk ngapain, nah itu yang berhubungan dengan mulutnya. Nah, kalau dia sudah puas, dia pasti, nah ini sekarang diajar untuk melakukan aktivitas mungkin tiup-tiup. Karena base, Ibu nggak terapi ya, Pak? Nggak punya terapis di sana? Sempat terapi, cuman habis lebaran ini berhenti karena nggak ada yang bantuin jaga anak yang lain, jadi nggak bisa nganter Fieri ke tempat terapi jadinya. Nah, maka dari itu ibu belajar sedikit demi sedikit ya. Kalau sekarang nggak ada yang nganter, ibu harus belajar apa problem anak saya, ya. Dan ibu seperti info saya berikan tadi itu, ibu mengerti nggak kalau dia kenapa suka gigit-gigit? Ya memang karena dia kurang merasakan. Dengan menggigit-gigit itu lebih terasa kan. Iya. Terus gigit benda-benda itu lebih merasakan daripada nggak ada apa-apa. Nah itu problemnya Bu. Karena dia sibuk seperti itu, dia nggak akan bingung untuk belajar ngomong. Gitu Bu. Ya, Ibu tahu Ya. toh harus stimulasi coba stimulasi itu bahasa yang terlalu keren. Ibu harus berikan apa itu namanya? Stimulasi itu apa ya? Apapun yang bisa merangsang indera perasanya dia. Tapi dia kan nggak suka pedas. Jadi skip untuk rasa-rasa pedas. Dia cuma senengnya sama yang ini apa es batu dingin. Iya, dingin. Untuk Dingin, manis dia suka. bentuk-bentuk apapun yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Seperti tangannya pun dia pengen masukkan. Kalau ibu bisa beli titering loh, yang buat anak bayi digigit-gigit itu juga boleh. Nah, Ya, itu udah sering coba sih, kayaknya bosen dia malah dibuang. Malah mau yang lain yang digigit malah mobil-mobilan gitu. Kayak teksturnya lebih suka yang keras kayaknya. kurang kurang menantang. Jadi mungkin ibu bisa bikin sendiri, Bu. Apa ya yang bisa dia untuk yang bentuknya itu ekstrim, permukaannya ekstrim, ya toh. Jadi ibu buat sendiri, tapi bisa dicuci. Gitu. Kalau enggak, kan dia nanti sakit, Bu. Karena semua itu bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Gitu. Jadi Iya. ibu sendiri dari apa yang oke lah, ini bisa dicuci, saya bisa berikan ke dia untuk digigit. Nah, tapi yang penting ibu bisa kontrol berapa lama gigitnya, sekarang berapa lama dia bisa berhenti tanpa gigitnya. Setelah yang tadi mungkin 10 menit gigit-gigit, saya bisa mendapatkan 1 jam dia tenang dan saya bisa mengajarkan apapun dengan mulutnya itu. Gitu, Bu. Ya, Putri ya. Iya, Ibu iya. harus nggak bisa memberitahu semuanya, nanti ibu bingung pasti. Yang di mana? Yang ini dulu, ya ibu lakukan yang ini dulu. Nanti ibu mungkin kalau saya minggu depan saya melakukan yang lain, ibu bisa feedback ke saya, kembali ke saya. Bu, anaknya begini, saya kasih gini, gini, gini. Nah, ibu bisa feedback ke saya. Pasti ibu punya masalah waktu melakukan itu, mungkin ibu bisa tanya saya lagi masalah yang ibu hadapi. Oke.
Yep. Baik. Ya baik Bu Mife, nanti saya coba terapin dulu. Nanti Oke. kalau ada ini nanti saya bisa mungkin menghubungi Bu Mife. Ya, oke. Saya lanjutkan ya dengan Bu Fatih Khalid Almadi. Sore Bu, namanya Fatih Karawang. Bagaimana cara membujuk anak untuk terapi? Akhir-akhir ini suka mogok kalau mau terapi, sampai ke tempat terapi gak mau masuk ke dalam. Masuk pun suka nangis, padahal sudah dikasih mainan sama terapis untuk masuk. Anak saya kadang bicara huruf vokalnya saja, misalnya pipis, dia bilang iis. Padahal sudah bisa bicara huruf konsonan.